Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa ya. Dan aku pilih kisah ini karena lagi-lagi kisah ini beda daripada yang lain Wak, yaitu tentang sebuah mimpi misterius yang nantinya mimpi ini akan bersambung ke dunia nyata. Dan di sepanjang cerita ini kita semua dibikin mikir dan bakal terkaget dengan akhirnya video. Oke Wak, jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari Wawa aku yang namanya memang minta untuk disamarkan Wak. Kita panggil aja namanya Tiara yang berasal dari Malaysia. Halo Tiara, halo Malaysia. Dan by the way sekarang umurnya Tiara sudah 28 tahun Wak ya. Nah kenapa aku bilang umurnya sekarang? Karena gangguan ini sudah ada sejak dulu kala. Kalian denger aja. Jadi cerita ini tentang mimpinya Tiara Wak. Nah mimpi Tiara ini bermula di tahun 2003 lalu, di saat Tiara ini masih berusia 10 tahun. Dan pada saat itu Tiara ini tinggal bersama ibu, almarhum ayah tirinya, terus nenek sama almarhum kakeknya. Dan juga dengan 4 orang adiknya Wak. Nah Tiara ini anak sulung. FYI sedikit dari Tiara Wak, saat itu di sekitar rumah mereka itu hanya ada 3 rumah penduduk aja dan masih kayak dikelilingi hutan. Dan jarak di antara rumah satu dengan rumah lainnya itu juga lumayan jauh. Nah sekarang tapi udah rame kali, udah nggak lebat lagi hutannya kata Tiara. Nah lanjut lagi Wak, jadi di suatu malam Tiara ini mulai bermimpi Wak. Di mimpinya waktu itu Tiara ini lagi duduk di tangga rumah Tiara memegang sebuah buku beserta pensil. Kayak lagi mengerjakan PR gitu. Terus tiba-tiba Tiara ini dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki ganteng kali. Berdiri dia di depan Tiara. Jaraknya hanya kurang lebih 2 meteran lah gitu Wak, dari posisi Tiara. Jadi posisinya Tiara duduk di tangga, pria itu berdirilah di depannya kan. Nah pakaian pria itu Wak bagus sekali, semacam pakaian pangeran. Bajunya tuh kuning keemasan. Dan dia memakai tali pinggang dari selendang berwarna hijau dan dililit di pinggangnya. Dan ujung selendang di atas bahu terurai tuh Wak ke bagian belakang. Pria itu pun menatap Tiara sambil tersenyum dan berkata, "Apa kabar kekasihku? Setelah sekian lama akhirnya aku diizinkan untuk menemui kamu. Ayo kita pergi. Aku ingin membawa kamu ke kampung halamanku. Aku ingin memperkenalkan kamu ke seluruh kaum kerabatku." Dan pria itu pun lalu secara perlahan berjalan Wak mendekati Tiara dan mengulurkan tangannya nih mencoba meraih Tiara. Nah waktu itu Tiara cuma diam aja Wak. Dia membisu, tidak bersuara sama sekali. Karena Tiara masih keheranan melihat sosok pria ini. Dan dalam pemikirannya si Tiara, pria ini datang dari mana? Kok tiba-tiba muncul di depan aku? Tiara melihat lagi nih ke arah pria itu Wak. Dan waktu itu Tiara nggak takut sama sekali karena yang dia lihat ya sosok manusia, bukan macam hantu kayak gitu, tidak, manusia ganteng pula. Tiara cuma merasa heran aja dan bertanya-tanya sambil sesekali memperhatikan sekeliling. Nah waktu itu Wak, di dalam mimpinya suasana hari itu hampir senja, tetapi masih ada cahaya matahari yang menerangi mereka. Di saat Tiara nih masih kebingungan, pria itu sekali lagi berkata, "Ayo kita pergi." Dan kali ini Tiara lah yang balik bertanya, "Kita mau kemana?" Pria itu pun langsunglah menunjuk ke arah hutan Wak. Nah di saat Tiara melihat ke arah yang ditunjuk oleh pria itu, Tiara kaget Wak, karena Tiara itu melihat ada kayak bentangan kain kuning dan kain hijau Wak, panjang kali. Dan bentangan kain itu Wak terbentang lurus nih menuju ke hutan, macam red carpetnya gitu tapi nggak di kain. Nah Tiara yang melihat situasi ini bukannya takut Wak, tapi malah kepikiran mau ikut karena apa yang dia lihat ya memang secantik itu gitu Tiara pun akhirnya bilang lah ke pria itu kan, "Tunggu sebentar ya, aku mau izin dulu sama nenekku." Nah belum sempat si Tiara ini beranjak dari tempat duduknya itu, pria itu langsung bilang, "Tidak usah, kamu nggak usah minta izin sama nenekmu. Kampungku dekat kok, hanya di ujung selendang sana. Bentar aja, nggak bakalan lama kok," kata pria itu Wak. Nah tapi waktu itu Tiara tetap ngotot nih mau minta izin sama neneknya. Biar apa? Biar Tiara bisa main agak lama di kampung pria itu. Tetapi Wak belum sempat Tiara ini minta izin sama neneknya, si Tiara tiba-tiba nongol tuh nenek Tiara di depan pintu rumah. Dan nenek ini pun langsung narik tangan Tiara kan. Nenek Tiara pun langsung memandang pria itu dengan pandangan tajam dan berkata, "Jangan pernah berharap kau dapat membawa cucuku ke kampungmu ya. Kenal saja tidak. Dan aku peringatkan sama kau, jangan pernah kau datang ke sini lagi." Itu kata neneknya. Dengan suara keras nenek Tiara bentak pria itu dan nenek Tiara itu pun langsunglah menarik si Tiara masuk ke dalam dan menutup pintu. Brak, dibanting. Dan setelah itu nenek Tiara ngomong nih, "Jangan pernah ikut dia ya cu. Kita tidak kenal dia siapa." Nah, Tiara waktu itu cuma bilang, "Iya nek." Lalu Tiara masuklah ke dalam kamarnya dan berniat untuk menutup jendela kamarnya nih. Dan masih dalam mimpi Wak ya. Tapi Wak di saat Tiara mau menutup jendela kamarnya dan melihat keluar tanpa disengaja, ternyata Tiara masih melihat pria itu lagi Wak. Pria itu masih berdiri di depan tangga dan melihat ke arah Tiara. Pria itu tersenyum dan sambil melambai ke arah Tiara dan berkata, "Nanti aku datang lagi ya. Tunggu aku," katanya. Nah terus tiba-tiba entah dari mana muncul tuh Wak, 2 pria tanpa baju, hanya bercelana pendek aja, kepalanya diikat kain hijau dan lengkap dengan bersenjata tombak dan lembing di sebelah kiri dan kanannya. Udah ada tuh di samping kiri kanannya si pria ini. Dan tidak lama setelahnya pria itu pun berkata kepada 2 pria yang baru aja muncul, dia bilang, "Ayo kita pulang," katanya. Dan ya udah mereka bertiga pun perlahan hilang dalam kesamaran senja. Dah hilangnya kayak gitu. Nah tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun nih dari mimpinya kan. Tiara bangun sekitar jam 8 pagi
pagi, Wak. Waktu itu hari Sabtu, ingat kali dia. Nah, di tengah kebingungannya Tiara menyadari bahwa aduh, saya datang bulan. Dan itu merupakan datang bulan pertamanya Tiara, Wak. Jadi Tiara pertama kali datang bulan di saat usianya 10 tahun. Ya, Tiara langsung lah manggil neneknya kan. Dan di saat itu seperti orang tua pada umumnya, neneknya pun langsung lah mengajarkan si Tiara cara-cara untuk mandi wajib. Dan juga nenek Tiara berpesan, sekarang kamu udah jauh beda sama diri kamu yang dulu ya, Cu. Jangan kamu mendekati laki-laki, nanti kamu diambil kesempatan. Nah, Tiara yang pada saat itu masih umur 10 tahun ya iya-iyain aja tuh neneknya ngomong kayak gitu. Dan sejak hari itu Tiara pun tidak pernah lagi memikirkan mimpinya itu lagi. Dah tuh kan, beberapa hari pun berlalu. Datang bulan Tiara pun berhenti. Setelah Tiara benar-benar bersih tuh, udah selesai nih datang bulannya di hari kelima. Tiba-tiba Tiara bermimpi lagi. Dan mimpinya itu sama persis dengan mimpinya 5 hari yang lalu. Sama persis. Pria ganteng datang untuk ngajak Tiara pergi. Pokoknya sama persis lah 100%, gak ada perubahan. Settingnya kayak gimana-gimana sama. Dan tidak lama setelah itu Tiara pun terbangun lagi.